Kalau hidup kita tidak benar-benar baik kepada Tuhan, saudara-saudaraku, dan kalau kita cari Tuhan bukan untuk mau hidup benar kepadanya, itu bukan berkat, itu nanti kekecewaan. Nah, banyak sekali nanti orang kecewa. Dia pikir Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal nanti Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Jadi kalau kita memanggil nama Tuhan, harus ada kerinduan untuk baik, saudaraku, untuk berkenan kepadanya. Mau disandingkan dewa Dagon itu, mana yang hancur? Dagon yang hancur sendiri, saudaraku. Gak usah pun kita berperang, sebenarnya Tuhan itu maha kuasa. Cuma kalau kita mau dipakai Tuhan, ya kita dipakai oleh Tuhan jadi alat. Haleluya. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-20 saja mulai. Kalau demikian kita akan baca bergantian. Saya baca 20, saudara 21. Nanti kita terakhir bersama-sama ayat 25. 1 Petrus pasal yang kedua mulai 20. Sebab dapatkah disebut ujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita bersama kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika dia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika dia menghina, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh bersama kita, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada Sang Pelihara jiwa. Saudara-saudaraku, ini adalah teladan Yesus yang tidak mudah untuk kita contoh, untuk kita ikuti. Kalau Yesus itu dia bersuara, dia gembala, dan kita harus mengikut semua perjalanannya, maka saudara-saudaraku, inilah yang berat. Dan bahkan banyak orang berkata, kalau begitu nggak usah deh sama-sama lagi, nggak usah ada apa. Kalau mengampuni, bahkan ada yang berani sampai berkata, ya kalau harus begitu, bisa aja lah. Ada yang begitu, sudah. Tapi saya yakin kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan pasti tolong kita semua ya. Jadi kita sudah perhatikan di sini. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita. Ini saudaraku,
kita tidak salah. Itu sangat benar. Ya, tapi dalam hal itu juga kita bisa dimarahi, kita bisa dipersalahkan, kita bisa harus mengalami penderitaan dalam kita ya berbuat salah, tidak berbuat salah. Kalau memang kita berbuat salah harus menderita, ya itu hukuman karena dosa. Mau tidak mau harus diterima, saudaraku, dan tidak ada yang disesali. Tetapi kalau kita benar tidak berbuat dosa, tapi di dalam kebenaran itu disebut harus menderita. Ini saudara-saudara, bagi kita itu susah untuk dilaksanakan. Tapi kalau kita bisa melewati itu disebut kasih karunia. Ya, semoga kita semua boleh meraih kasih karunia yang satu ini. Ya mungkin kalau keuangan yang lain-lain Tuhan sudah berkati ya. Tapi kalau dalam kebenaran kita diolok, kita dihina, kita dipersalahkan, kita sampai menderita karena itu. Saya yakin kalau ini masih berpikir, kalau yang satu itu jangan dulu lah. Masih bisa juga itu. Sedangkan kadangkala sudah nyata-nyata dia yang salah, ditegur, bisa marah. Nah ini enggak salah, saudara. Nah itulah, jadi kalau kita mengikut Tuhan, rohaninya harus sampai di dalam hal ini, saudara. Ya Tuhan tolong kita mengalami penderitaan, tidak berbuat salah, tetapi berbuat baik, bisa mengalami penderitaan. Nah itulah Yesus kita, saudaraku. Makanya orang selalu berkata, makanya Tuhan mau orang Kristen mati. Dia memang harus sampai ke situ nanti supaya terjadi pengampunan, supaya terjadi orang yang berdosa itu mengalami ditebus. Itu sebabnya kita sudah membaca tadi ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilung-bilungnya kamu telah sembuh. Nah ini tadi kita sudah lihat bagaimana Yesus, ya bukan salahnya, tapi dia harus menderita supaya kita juga dalam hal seperti itu juga mendapat kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita mengikut Yesus bukan hanya supaya ditolong, diberkati, ada makan, ada minum, sembuh, masalah selesai, itu semua baik. Tapi kalau mengikut Yesus sampai hidup yang kekal, belum cukup pada cukup makan, ada berkat, enak semua, saudaraku, ada rumah, ada pakai AC, ada mobil, senang, memang semua suka, saudaraku. Tapi jangan nanti di dalam beberapa hal kita bisa kalah. Jadi kita harus sampai benar-benar kepada hidup yang kekal. Itu sebabnya di sini kita semakin dibawa. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya nggak ada pujian, malah itu namanya hukuman, keadilan. Yang salah dihukum, semakin kesalahannya berat, dinusakambangkan, tidak ada jalan pulang. Nah begitu saudaraku. Tapi jika kamu benar, jika kamu berbuat baik, karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi anak Tuhan itu saudaraku, dia tidak terganggu oleh apapun, selalu ada damai sejahtera. Ini saudaraku. Sekarang yang
yang kita akan lebih memperhatikan adalah menggunakan kasih karunia penebusan dari Tuhan itu harus sampai merubah semua sikap kita, karakter kita, dari karakter suasana iblis. Tahu karakter iblis apa? Itu adalah pembunuh dari mulanya, sejak dulu dia ingin supaya semua manusia binasa, mati di dalam dosa. Makanya di dalam Yohanes itu pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tapi Yesus datang supaya kita semua hidup berkelimpahan. Itu ada 10-10 itu. Yohanes 10 kurang begitu. Saya kalau untuk gampang ingat gitu jadi saya buat 10-10. 10-10 coba aja kalau 10-10 coba gitu cara saya kalau ingat-ingat. Jadi langsung buka kita, oh ya benar. Jadi kayak itu berjalan di satu tempat bikin tanda-tanda, wah di situ ada pohon mangga besar. Tapi suatu waktu kalau pohon mangganya ditebang, nah itu yang repot. Dulu di pohon mangga, sekarang sudah nggak ada lagi. Bisa begitu juga itu. Jadi kalau Alkitab nggak bakal dirusak, saudara. Dia akan terus sampai Tuhan datang. Ayo 10-10. Ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri, pencuri datang hanya untuk membunuh, pencuri datang hanya untuk membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai nya dalam segala kelimpahan. Iya, saudara-saudaraku, ini dua bapak pembohong, bapak pembunuh. Tapi kalau Yesus kita adalah untuk senantiasa menghidupkan. Itu sebabnya sangat indah kita mau menggali dengan sungguh-sungguh bagaimana kita mendalam di dalam apa yang Tuhan kerjakan. Walaupun dia harus dicaci, dihina, diolok, tidak ada salahnya harus dipersalahkan, dituduhkan hal-hal yang lain, bahwa dia harus mati tersalib. Tapi dia tidak ada sedikit pun penolakan dan dia terima dengan ikhlas, saudara-saudaraku. Kiranya kita sudah berubah karakter, saudara-saudaraku. Ya Tuhan tolong, semua kita lagi berjalan ini, lagi mau ditempa. Saudara mau dirubah oleh Tuhan? Iya, jangan dirubah dari yang baik jadi jahat, tapi dari cara-cara iblis dirubah kepada sifat tabiat Tuhan. Jadi kalau pencuri datang hanya mencuri, membunuh, membinasakan, ini tidak ada rasa kasih, tidak ada rasa menolong, tidak ada rasa untuk bagaimana memperbaiki, tidak ada mau mendoakan, apalagi biar kita dimusuhi, kasih makan musuh. Haleluya, saudaraku. Nah ini kalau sudah dirubah oleh Tuhan. Tapi kalau belum dirubah, wah, ya terus saja mencuri, ya membunuh, membinasakan, itu saja. Tapi kalau kita di dalam Yesus, selalu roh menghidupkan, selalu roh menolong, selalu roh memperbaiki. Dengan apa? Dengan apa yang kita bisa. Minimal harus mendoakan orang lain supaya baik. Kiranya Tuhan tolong kita. Kalau ini, saudaraku, sangat terberkati. Jadi saudara-saudaraku,
harus sampai mendalam bagi kita penebusan yang sungguh dari korban Yesus Kristus. 1:2 tadi, 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh dulunya kamu telah sembuh. Saudara-saudaraku, menghargai kemurahan Tuhan, menghargai korban Yesus. Ini menghargai korban Yesus itu ada yang hanya sekilas, ada yang sedikit, ada yang lebih lagi, saya menghargai lagi sedikit lagi, ada lagi. Jadi berbeda-beda, saudara-saudaraku, ya, berbeda-beda, nggak sama. Tapi biar kita sungguh-sungguh menghargai korbannya Yesus Kristus. Bagaimana saudaraku melihat perbedaan-perbedaannya? Nah, ini saya mau mengajak kita mau baca dulu. Ini Lukas 19. Saya senang tadi malam ini kita sudah bersama-sama melihat ini sebagian. Ada yang baca biar kita santai dari melihat dari 1 sampai 10. Lukas 19 ayat pertama. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berkalilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Iya, jadi tadi kita sudah dengar harus terus lebih dalam, terus memeriksa, terus memperdamaikan oleh penyucian darah Yesus. Ini harus semakin mendalam dalam kita, saudaraku. Itu pembuktian sejauh mana kita menghargai korban Yesus Kristus. Mungkin yang lain, kalau kucuri barangmu ya aku kembalikan, selesai. Tapi kalau bagi Sakeus itu belum cukup. Nah, itu bedanya kehidupannya. Sakeus itu harus sampai mengembalikan 4 kali lipat. Jadi yang 3 kali itu, saudaraku, sudah melebihi dari apa yang diambil. Nah, inilah cara penghargaan yang lebih tinggi, saudara-saudaraku. Karena ada orang nggak semakin melihat, kiranya Tuhan tolonglah kita semua.
kita semua lagi berjalan, saudaraku. Satu perkara harus benar-benar. Jadi kalau kita lihat caranya Sakius itu, seandainya bekas-bekasnya itu aja sampai sudah tidak ada lagi. Sebab satu diambil, tempat dikembalikan. Haleluya, saudaraku. Ini saya boleh katakan sampai bekas-bekasnya itu semua beres, nggak ada lagi tanda-tandanya. Ini saudara-saudaraku, sudah dikembalikan satu, kembalikan lagi satu lagi. Nah, masih ada lagi dua lagi, kembalikan lagi 2 kali lipat lagi. Itu kesediaannya menghargai perdamaian pengampunan yang sesungguhnya. Kiranya kita semua boleh masuk di sana. Kita mengerti dan boleh berpraktek. Ini saudaraku, kerohanian yang sangat diberkati Tuhan. Sebagai bukti anak Tuhan yang sungguh. Karena pencuri datang adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang adalah mencari yang hilang dan untuk selalu menghidupkan. Haleluya. Biar Tuhan tolong kita selalu ada roh menghidupkan. Dan dengan berkesabaran menyambung orang itu sampai mendapat kesempatan juga seperti tabiatnya Yesus. Dan kalau kita juga sudah memiliki seperti kita juga menghargai penebusan Tuhan sampai begitu mendalam. Haleluya. Saya yakin kita semua sudah menghargai, tapi dalamnya pasti berbeda-beda. Betul apa enggak? Nah, yang tahu sejauh mana kita menghargai penebusan Kristus, ya kita masing-masing. Tuhan juga tahu, tapi kita juga tahu. Haleluya. Tapi kalau kita berkaca kepada firman, nanti kita akan semakin ditingkatkan dalam Tuhan. Semakin baik, semakin baik, semakin indah. Kalau saya pikir itu siapa tadi? Sakius. Udah dikembalikan sekali, belum cukup baik. Kembalikan sekali lagi, belum cukup baik. Gak ada yang seperti dia, saudaraku. Nah, makanya kita ini semua harus menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Pasti berkatnya berbeda-beda dalam semua. Kalau bapak-bapak berkat bapak-bapak, ibu-ibu berkat ibu-ibu, yang menikah berkat yang menikah, yang kuliah berkat yang kuliah, yang sekolah berkat yang sekolah, anak-anak berkat anak-anak, harus semakin baik. Tetapi caranya ya harus begitu, saudaraku. Menghargai penebusan itu sampai dalam sekali. Saya pikir pendetanya nggak ada tertulis begitu, saudaraku. Imam nggak ada, tapi yang ada cuma satu orang itu, yaitu saudara Sakius. Saudara, emang udah bisa bilang saudara. Nah, kalau saudara itu kan namanya sudah mulai satu ranking, tapi kita mau saudaraku. Haleluya. Nah, jadi kita boleh bilang saudara Sakius, walaupun kita masih hanya di dalam penyerahan, akan masih melaksanakan. Haleluya. Tapi dalam hati kita sudah mengerti dan kita sudah mengarah mau memulai baik. Kalau semua perbuatan baik dia dalam Alkitab, biar kita juga mengarah ke situ. Nanti kapan Tuhan kuatkan kita, itu masing-masing lagi. Karena yang sama dengan kayak orang makan. Sekarang kalau umpamanya kami yang tua ini, kalau dulu lagi makan masih muda, selesai habis, mau nambah lagi, habis. Kalau sekarang belum nambah aja udah kadang udah lama, udah beda, saudaraku. Ya, ini saudaraku. Jadi kalau kita rohani kita harus berjalan dengan
sebaik-baiknya. Jadi Zakheus ini terus mendalami, terus memperbaiki sampai ya di mana saudaraku kita rasa sudah baik. Mari kita mau masuk baca di dalam Mazmur. Ya, Mazmur ini banyak pengalaman Daud. Mazmur 51. Ya, boleh baca. Ya, mulai 1. Pengakuan dosa untuk pemimpin binuang, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Terus, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. terus. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Iya, saudara-saudaraku, ini di dalam kekurangan pelanggaran itu tidak langsung begitu melupakan, terus selalu mengingat dan mengoreksi di dalam kehidupannya, dan begitu dalam menyesali kekurangannya itu. Inilah saudaraku, makanya Daud ini memang ada kekurangannya, tapi dia juga diberkati oleh Tuhan. Masih berkesempatan Yesus itu disebut anak Daud, anak Abraham. Ini saudaraku. Makanya
dalamnya orang menghayati kekurangannya itu harus sampai hancur hati untuk mohon dan melihat bagaimana Yesus menebus kita. Banyak orang dalam dosanya anggap ringan saja, anggap lewat. Makanya saudaraku, penebusan itu tidak sampai membawa sukacita di dalam dia. Ini saudara-saudaraku, kalau ya Daud itu sudah mendapat ya basuhan dari Tuhan, maka dia akan mengalami sukacita yang besar. Biarlah aku mendengar kegerangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Kalau benar-benar menyelesaikan dengan baik, itu akan membawa sukacita. Berbahagialah orang yang dosanya dihapuskan dan tidak lagi dibalaskan kepadanya. Itu sebenarnya harus seperti Zakheus. Dia belum merasa cukup memperbaiki sekali. Jadi begitu dalamnya, saudaraku, pengakuannya. Begitu dalamnya dia menyelesaikan. Dan itu artinya juga dia tidak akan mengulangi lagi. Karena di situ hukumannya. Kalau dia mengambil lagi, dia bayar 4 kali lipat, saudaraku. Jadi buat apa dia lagi ngambil? Haleluya, saudaraku. Jadi ada kesungguhan yang sangat dalam memperbaiki kekurangan. Ya, ini saudaraku. Hanya umum saja sekali, itu pun sudah bagus. Tapi kalau Zakheus, disitulah kesungguhannya untuk memperbaiki diri. Kiranya kita juga tidak biasa-biasa untuk memandang korban Yesus Kristus. Harus sampai mendalam, saudara-saudaraku. Itu perjalanan gereja yang sesungguhnya untuk diberkati oleh Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca dulu perjalanan rohani kita yang sangat terberkati, sejalan dengan Zakheus, sejalan dengan Daud. Kita akan baca di dalam suratan Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-6. Dua Samuel pasal 6 ya, ayat yang ke-13. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Ini, saudaraku, adalah perjalanan tabut. Ya, Daud ingin membawa tabut ke tempatnya yang sesungguhnya. Setelah tabut itu diambil, dirampas oleh orang Filistin, tetapi dia kembali dari sana bukan karena direbut oleh orang Israel, tapi karena dia jadi penyakit bagi orang Filistin. Saudara-saudaraku, banyak orang selalu berkata, Tuhan, Tuhan. Kalau hidup kita tidak benar-benar baik kepada Tuhan, saudara-saudaraku, dan kalau kita cari Tuhan bukan untuk mau hidup benar kepadanya,
itu bukan berkat, itu nanti kekecewaan. Nah, banyak sekali nanti orang kecewa. Dia pikir Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal nanti Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Jadi kalau kita memanggil nama Tuhan, harus ada kerinduan untuk baik, saudaraku, untuk berkenan kepadanya. Mau disandingkan dewa Dagon itu, mana yang hancur? Dagonnya yang hancur, hancur sendiri, saudaraku. Nggak usah pun kita berperang. Sebenarnya Tuhan itu maha kuasa. Cuma kalau kita mau dipakai Tuhan, ya kita dipakai oleh Tuhan jadi alat. Haleluya. Jadi inilah saudaraku, kita sangat diberkati Tuhan kalau bisa dipakai singers, kalau bisa dipakai main musik. Haleluya. Setialah dalam hal itu. Nah, berkatnya itu luar biasa, saudaraku. Mana yang benar-benar sungguh-sungguh? Ya, makanya kesembuhan Saul dengan Raja Daud sangat beda. Raja Saul akhirnya kerajaannya hilang lenyap. Tapi kalau Daud itu terus sampai Yesus disebut anak Daud dalam Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1 betul apa? Tengok dulu. Iya, lihat dulu. Iya. Matius 1 ayat 1. Coba. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Iya. Iya. Nah, malah sebenarnya yang lebih tua siapa? Ada apa di situ? Itulah kerinduan Daud itu kepada Tuhan. Nanti kalau baca di ayat yang lain, Mazmur itu juga, kalau dia di tempat tidurnya sampai basah tempat tidurnya, dengan apa? Air mata luar biasa, bukan air sumber, bukan air sumur, bukan air keran, air mata. Apalagi kalau kita laki-laki, untuk satu tetes air mata juga susah keluar. Tapi saudaraku, kalau hati kita sungguh-sungguh itu ya Tuhan lihat. Ini saudaraku ya, biarpun karena ada ini laki-laki ini nggak bisa nangis ini banyak. Iya, kalau gue saudaraku untuk namanya air mata keluar itu susah. Apapun yang terjadi, meninggal pun bapaknya gak bisa keluar dari mata, mau dipaksa nanti pakai bawang merah. Jangan, itu malah palsu, amat palsu. Iya, jadi itu hanya karena kesungguhan hati. Haleluya. Kalau udah benar-benar hati sungguh-sungguh, biarpun nggak keluar air mata sudahlah, nggak apa-apa. Karena nggak semua bisa keluar air mata. Ada yang nggak seperti saya, susah keluar air mata. Susah keluar air mata. Tapi ada belum apa-apa udah nangis, udah keluar air mata. Itu dia. Tapi sudah aku. Jadi kita lihat tadi dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ini ayat 13, apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Saya berpikir-pikir, kenapa 6 langkah? Jadi diambil ada angka 6. Itu menuju masa kerja sebelum hari perhentian. Haleluya saudaraku. Jadi hidup ini harus terus korban Tuhan itu harus benar-benar nyata dalam hidup kita. Makanya tadi nyanyi ibu apa nyanyinya tadi? Oh
Oh gitu ya, bukan di atas korbanmu ya. Oke, gak apa-apa. Tapi ada juga nyanyian begitu kan, di atas korbanmu kualaskan tabisanku, di atas korbanmu ku persembahkan hidupku, di atas korbanmu Tuhan atasmu, dan ku menjadi diriku selamanya. Jadi di dalam skop yang kecil, tiap hari hidup kita ini, karena satu minggu berapa hari? 7. Satu hari adalah hari perhentian, hari Sabat. Jadi selama aktivitas kita di bumi ini masih Tuhan berikan, semua harus sudah ditandai korbannya Yesus Kristus dari diri kita sendiri. Karena setiap 6 langkah maka Daud mengorbankan lembu dan seekor anak lembu. Itu korban penebusan dosa dan korban penyerahan hidup sepenuh. Haleluya saudaraku. Sampai nanti kita ketemu dengan Tuhan pada hari kedatangannya. Sangat dalam saudaraku, bagaimana mempersekutukan hanya dengan korbannya Yesus Kristus. Kita belum baca di dalam Kolose tadi ya. Mari kita baca Kolose 1 mulai 20. Yuk, kita dengar pembacaan. Ayat yang ke-20. Ya. Firman Tuhan. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Iya. Sudah sampai berapa? 20. Lanjut. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Sekarang mari kita mau meningkat saudaraku dalam Tuhan, diperdamaikan oleh Tuhan. Sepanjang hari yang masih ada ini, semua itu diperdamaikan korban Kristus. Haleluya saudaraku. Kalau ini boleh terjadi kan, nggak sempat kita berantem, nggak sempat kita membenci, nggak sempat kita berbuat jahat. Terus setiap ada kesempatan itu 6 hari, hari kerja, harus ada korban. Itu korban perdamaian dan korban penyerahan hidup sepenuh kepada Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi ini kesempatan bagi kita semua kembali kepada korbannya Kristus. Haleluya saudaraku. Ini kita lagi di dalam masa kemurahan Tuhan. Masih bisa saudaraku. Belum terlambat. Tidak ada lagi pengorbanan yang lain kecuali korbannya Yesus Kristus. Kita sudah dengar dari awal, bukan karena dosanya, tapi adalah karena kekurangan kita. Ini saudara-saudaraku. Dan kita sudah mendengar juga bagaimana sikap seseorang itu. Sebagai yang kita ambil contoh adalah pertama Zakheus, kita lihat juga Daud, dan
kita akan menyusulkan diri kita dalam penyerahan yang sungguh-sungguh. Ini saudaraku, sekarang ini akhir zaman banyak sudah mulai yang mengkait-kaitkan perang timur dan barat. Timur itu mulai dari Rusia, Cina, itu timur semua. Iran, ini semua saudaraku, ya, melawan kepada Israel dan Amerika. Ini saudaraku. Sudah apapun yang terjadi, yang penting kita sudah siaplah. Jadi ini yang sangat kita butuhkan. Pastikan diri kita di dalam korban itu sudah diperdamaikan hari demi hari. Jadi berarti kalau Sakyus 4 kali, kita 6 kali sudah itu. Haleluya. Ini jadi hari demi hari, tidak ada tanpa diperdamaikan korban Yesus Kristus. Semoga kesempatan itu kita tidak hanya mendengar, tapi harus jadi rema, jadi pengalaman kita semua. Ini berkat besar bagi kita. Dan sekarang kita boleh dibawa dalam kedamaian. Apapun beban di hati kita, apapun berat di hati kita, apapun persoalan di hati kita, Tuhan bisa menolong seperti Daud itu, menjadikan hatinya itu penuh dengan damai sejahtera sukacita, karena sudah dibasuh oleh darah Tuhan, bahkan bagaikan hisop. Itu adalah kekuatan daya tarik yang terus menerus, ya, bersihkan air, tapi nanti menjadi penarik darah Tuhan, meningkat saudara-saudaraku, dan itu membersihkan kita dengan hisop yang disebutkan tadi di dalam Mazmur 51. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya, saudara-saudaraku, semakin membuka anugerah dan berkat bagi kita.